Kalau dilihat di sini, jalannya sama persis seperti di Cross the Line. Berarti dari Given Taken mereka mutusin buat pindah. Nah ini itu semacam tempat singgah atau ceritanya mereka diundang gitu. Selling out of drawers. Here in the land of rebel powers, gloriously decorated. An invitation calls to us from the carnival of the days and night. So we beat on the door of this flipped world, brought here by fate. Whether the harvest feast of light or festival of blood, time harmonizes labs and screams. Death's once dead, there's no dying then. So we gladly swallow time like it's our last breath. Yeah, feel like a paradise. Yeah, feel like a paradise. A dizzying flicker, a light that blinds and deceives. From the great beyond, that voice rings out again. Here, come inside the castle. Take everything. Membeli kesenangan dalam menjual jam sampah. Jam sampah di sini adalah waktu yang kebuang sia-sia. Kan identitas mereka kebongkar nih. Kalau mereka terpuruk karena berpikir kalau hidup mereka akan terancam, nah itu sama saja dengan membuang waktu karena memikirkan hal yang tidak berguna. Kalau kalian perhatiin, putaran jamnya berlawanan arah jarum jam. Itu berarti kehidupan mereka selama di istana berbeda dengan kehidupan di dunia biasa. Ibarat ada sebuah dunia di dalam dunia, saling tumpang tindih. Di sini terlihat di foto bahwa mereka memakai kostum layaknya sedang melakukan sebuah pesta karnival atau kurang lebih disebut juga pesta topeng. Awalnya pesta ini membuat mereka seperti di surga, namun nyatanya pesta ini adalah pesta yang membuat mereka hilang kesadaran. Di The Invitation tadi, di bagian akhir, mereka bilang kalau di sana ada kedipan yang memusingkan, cahaya yang membutakan dan menipu, kemudian ada suara yang selalu terdengar oleh mereka. Kedipan yang memusingkan itu mungkin penggambaran dari cahaya lampu kamera yang memang hadir untuk mempublikasikan acara di istana. Lalu cahaya yang membutakan dan menipu itu bisa jadi seperti lampu sorot yang mengarah ke setiap orang yang sedang berdansa di pesta topeng. Ketika seseorang yang berdansa lalu disorot dengan lampu, bukankah pada saat itu dia akan merasa paling terbaik dari yang lain? Namun itu perkiraan yang salah. Dikarenakan ketika ada yang lebih menarik darinya, maka sorotan itu akan berpindah. Maka dari itu disebut cahaya yang menipu dan membutakan. Membutakan di sini dalam artian orang itu lupa akan kenyataan. Dibutakan oleh ketenaran. Karena merasa ini salah, mereka pergi melintasi waktu melalui wormhole lalu menjauh dari istana. It's the red tide, the great and the strong gale. One ridge of a rugged universe, feet leave no prints, and vision is without sight. And yet, when most I wink, then do mine, eyes best see the unknown. As we commit our bodies, we become absorbed. Multiple dimensions wait for us. There might be a world where day and night coexist. Beside an ornamental flower, the tree stretches out its hideous branch. The perfectly square mirror reveals a twisted scene. In that dream, I face a completely different me. Lie fair, in perfect shade, through heavy sleep on sightless eyes. They'll stay.
at this tunnel's end? What vision awaits? Cermin persegi yang sempurna mengungkapkan pemandangan yang bengkok. Maksud di sini adalah cermin itu memantulkan bayangan yang bengkok, bukan cekung atau cembung tapi bengkok. Pantulan atau bayangan yang ada di dalam cermin seperti membentuk sebuah ruang baru. Bisa jadi ini adalah wormhole atau lubang cacing yang bisa membuat mereka melintasi waktu ke tempat yang lain. Kalau masih bingung, ini wormhole atau lubang cacing yang medianya cermin. Ini dari film Alice in Wonderland Through the Looking Glass. Untuk Enhypen sendiri, mungkin cermin yang dimaksud adalah cermin yang ada di teasernya Sunghon. Cermin yang bisa membawa mereka melintasi waktu. Lalu kemanakah cermin itu membawa Enhypen? Mereka pergi ke Magic Island. Alasannya di outro wormhole tadi di bagian akhir. Ada gambaran sebuah rel kereta api yang memasuki terowongan. Ketika melihat sebuah rel kereta dan sebuah terowongan, yang paling mendekati adalah rel di Magic Island. Karena kebakaran yang terjadi maka di sekitar Magic Island berwarna merah dan banyak pepohonan yang tidak memiliki daun. Namun di beberapa tempat, sudah mulai tumbuh kembali. Mereka masuk ke sini karena wormhole, jadi jika ingin keluar, maka mereka juga membutuhkan wormhole. Namun selama 5 tahun,
wormhole tidak bisa terbuka karena tidak ada yang memicunya. Untuk menandai 5 tahun itu, ditulis oleh Sunghon di sebuah pohon dengan membuat 5 garis. Di Mifdrung Das terlihat mereka merayakan ulang tahun pertama di sekolah atau panti asuhan itu dan pada ulang tahun ke-6. Mereka merayakan di kehidupan baru. Berarti benar, jeda mereka menghilang adalah 5 tahun. Selama mereka menghilang 5 tahun, seseorang sepertinya menciptakan duplikat dari mereka. Karena di Mif Let Me In ada bagian di mana terlihat di jadwal ada yang bertuliskan bagian badan. Mungkin itu jadwal-jadwal untuk mereka membuat setiap bagian agar mirip dari yang asli. Tugas duplikat tadi adalah untuk mencari keberadaan Enhypen. Mereka menjelajah luar angkasa, membuka wormhole menuju ke Magic Island lalu membawa mereka ke si penduplikat tadi. Bisa jadi ketika Enhypen berada di tangannya maka ia akan melakukan suatu kejahatan. Mereka Enhypen mengetahui bahwa ada wormhole yang terbuka namun dari luar angkasa. Jadi ibarat mereka keluar dari sini, maka satu-satunya media buat mereka sampai ke suatu tempat itu harus naik pesawat. Kalau asal naik pesawat tanpa tahu tujuan si pesawat mau kemana, sama aja membahayakan mereka. Awalnya Enhypen berusaha keras untuk meruntuhkan tembok yang ada di ujung Magic Island. Kemungkinan Enhypen memang tahu kalau itu adalah pintu wormhole yang bisa mengeluarkan mereka. Entah karena alasan apa, Sunu duplikat mencoba membantu Enhypen melintasi wormhole dengan baik dan benar. Sunu meminum ramuan pemicu munculnya wormhole, lalu membukakan wormhole. Dari Magic Island ke museum atau tempat penyimpanan benda-benda antik dan berharga. Walau wormhole terbuka, kaca itu dilindungi oleh laser jadi Enhypen tidak bisa keluar. Namun yang paling mengkagetkan adalah si Sunu memecahkan kacanya tanpa memukul. Lebih ke bentuk dari retakan kecil lalu membesar dan akhirnya pecah. Alasan kenapa aku bilang begitu karena, kalau dilihat di Mif Given Taken, ketika Sunu ingin menggigit Jungwon, dia memeluk sebuah boneka beruang dan saat itu kekuatannya muncul. Kaca yang ada di belakang mereka tiba-tiba retak. Nah sama, di sini juga kacanya pecah dan di pecahan kacanya itu tadi ditempelkan jeli beruang yang mungkin sebagai simbol keanoniman Sunu. Ketika Enhypen berhasil keluar dari Magic Island, mereka masuk ke dalam gudang penyimpanan dan mengambil semuanya seperti kata yang ada di The Invitation, ambil semuanya. Come inside the castle. Take everything. Baby, let's go. 데려가고 싶어 너의 유부서 길어. Yeah, 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 yeah. 증명할게 비춰 푸른 물결 사이로. Yeah, 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 yeah. Ketika Sunu teleportasi, tidak ada yang melihat dia dikarenakan Enhypen yang asli melihat Sunu yang memiliki luka bukan yang duplikat.
Sunu duplikat ketika sudah meminumnya langsung membuangnya dan seketika wormhole di Magic Island yang tadinya terbuka, kini tertutup. Kalian lihat kan di Mif Let Me In ada wormhole juga yang terbuka, yang kotak berwarna merah? Nah itu sebenarnya pemicunya bukan ramuan biru Sunu, tapi jubah atau kain hitam yang ditemukan oleh si Sunghon di dalam gudang. Wormhole itu terbuka menuju ke dunia baru. Dunia yang dibilang Enhypen antara siang dan malam bisa berdampingan tanpa perlu border, batasan. Sebelum Enhypen masuk ke wormhole, terlebih dahulu mereka memasukkan Enhypen duplikat ke dalam sebuah tempat kaca. Tapi perlu diingat, yang dikurung ini si Sunu duplikat yang emang kekuatannya ditiru dari yang asli. Jadi bisa dilihat di sini kacanya juga retak. Apa mungkin mereka akan ketemu suatu saat?